Ribuan sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan parah akibat banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025. Gelombang banjir bandang disertai lumpur ini menghantam, lalu menghanyutkan bangunan sekolah dasar negeri 49 di Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat pada penghujung November 2025 lalu. Pemandangan memilukan juga terlihat di Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang hancur diterjang banjir akhir November lalu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat lebih dari 3.200 satuan pendidikan di 3 provinsi terdampak bencana Sumatera 2025. Kerusakan mencakup dari tingkat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tak kalah penting dari sederet musibah ini, dokumen penting peserta didik seperti rapor, ijazah, serta layanan administrasi darurat raib tersapu banjir bandang. Lalu bagaimana ratusan ribu siswa dan guru yang terdampak bencana menyelenggarakan kegiatan belajar mengajarnya? Selain itu, pemulihan trauma dan dukungan psikososial juga diperlukan bagi anak didik melewati masa-masa sulit usai bencana. Yaitu yang menjadi pertanyaan penting, bagaimana pula nasib dari para peserta didik dan juga guru yang menjadi korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera. Langsung saja pemirsa, kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Saat ini sudah bergabung bersama kami, di sebelah saya sudah ada Doni Kusuma yang merupakan pemerhati pendidikan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Doni. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana situasi di lapangan, telah bergabung Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Windy. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami juga telah tersambung bersama Pak Jonathan Victor Rembet yang merupakan anggota dari unsur pengarah BNPB. Selamat malam Pak Victor. Selamat malam semuanya. Ya. Terima kasih. Baik. Langsung saja kita ingin mengetahui bagaimana kondisi di lapangan terlebih dahulu Pak Bupati. Ini kita ketahui, ini juga kita sangat prihatin dengan banyaknya fasilitas yang pendidikan yang rusak akibat bencana Pak Bupati. Ya, memang Tapanuli Selatan itu dari 15 kecamatan, 13-nya itu terdampak bencana. Jadi kami sudah menginventarisir sekolah-sekolah yang rusak. Itu ada sekitar 50 sekolah, dan tapi kemarin kami ambil sikap pada saat anak-anak sesuai jadwal ujian, kami tetap laksanakan ujian dengan menumpangkan anak-anak ke desa yang terdekat tidak terdampak banjir, kemudian dengan membagi shift mereka untuk ujian. Nah, dari sekarang kalau masih beberapa sekolah yang katakanlah hanya terdampak terendam, sedang dalam pembersihan sekarang, karena kita tahu nanti tanggal 5 Januari anak-anak ini sudah kemudian akan kembali bersekolah. Dan juga kami sedang menyiapkan sekarang pastilah mereka yang terdampak bencana ini, yang banjir bandang dan longsor, kemudian sedang kami inventarisasi untuk pengadaan semua perlengkapan belajar anak-anak kami. Karena pada saat kemarin ujian mereka sudah nggak berpakaian seragam begitu. Jadi kami sudah menginventarisasi, sebetulnya sudah mengajukan untuk bantuan ke Kementerian Dikdasmen ya, untuk anak-anak yang di bawah pemerintah daerah itu kan adalah SD dan SMP. Tetapi mungkin karena butuh waktu, kami ambil sikap untuk pengadaan dulu di Tapanuli Selatan sesuai dengan kemampuan APBD kami, membantu anak-anak kita nanti supaya pada saat mereka di tahun baru bersekolah di semester baru itu dengan semangat, karena mereka sudah nggak punya sama sekali perlengkapan sekolahnya. Jadi kami siapkan semua, ya seragamnya, ya sepatunya, ya tas, buku-buku tulisnya.
nanti supaya mereka bersemangat lagi untuk kemudian belajar, Mbak. Iya, baik Pak Bupati. Pak Victor, lantas apakah ada data terkini atas fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan khususnya di Sumatera Utara secara keseluruhan? Kalau sampai dengan hari ini kan sudah 3.274 sekolah yang terdampak, baik itu hitungannya rusak ringan, rusak berat, dan bahkan rusak sangat berat karena ada yang sudah tertutup lumpur semua. Jadi itu 3.274 update terakhir, dan lebih dari 270 peserta didik yang terdampak, dan dari 270.000 itu ada 25.000 lebih, 25.331 guru dan tenaga pendidikan yang terdampak. Artinya memang kita berbicara manusia, ini adalah kegoncangan dalam pendidikan ini akan berakibat sangat fatal kalau kita tidak berusaha mencari. Dan oleh karena itu seperti yang sudah dilakukan dalam setiap bencana sebelumnya, kita selalu berupaya melakukan namanya di klaster pendidikan internasional itu namanya education in emergencies. Jadi selalu ada upaya-upaya, artinya sekolah darurat yang diupayakan agar kita tidak berhenti sama sekali. Jangan sampai ada hari sekolah yang hilang gitu, Mbak, ya. Karena hari sekolah yang hilang akan menambah beban kepada siswa, penumpukan dari semua hal yang harus dipelajari, dan kemudian membuat waktu belajar semakin sempit. Itu juga akan membuat guru akan semakin sulit untuk melakukan upaya-upaya untuk memberikan pendidikan yang seharusnya. Jadi pola education in emergency ini sudah sejak tahun 2018, kemudian di Dikdasmen sudah ada buku pedomannya, dan kita berupaya supaya hal-hal seperti ini akan dilakukan sebetulnya tidak jauh dari semua bencana yang sudah kita lakukan. Hanya ini jumlahnya masif begitu. Jadi kalau kita bicara sejumlah 3.200 sekolah itu masif, tapi sebetulnya yang kita sudah lakukan hampir mirip walaupun tidak selamanya mirip. Ya. Goncangan di dunia pendidikan, Pak Doni, ini kita turut prihatin. Ratusan ribu siswa dan guru yang menjadi korban terdampak. Lantas solusi yang saat ini telah diambil baik itu dari pemerintah daerah dan juga BNPB, apakah ini sudah tepat? Ya, pertama-tama memang kita sangat prihatin ya dengan situasi pendidikan yang seperti sekarang, dan memang kita kalau melihat pendidikan di masa bencana seperti ini itu ada 3 model ya sebenarnya, untuk yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, yang jangka pendek saya rasa dari BNPB dan pemerintah sudah langsung tanggap gitu ya, artinya mereka langsung mendata, mengumpulkan data-data lalu membuat assessment. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah assessment untuk keberadaan siswa dan guru. Karena di beberapa daerah itu siswa benar-benar rumahnya hilang, guru juga, sehingga tidak memungkinkan meminta Bapak Ibu guru untuk kembali mengajar, sementara mereka sendiri ada bermasalah. Tadi Bupati Tapanuli ya, yang itu kan ada beberapa sekolah yang masih memungkinkan anak-anaknya itu ujian. Sekarang ini kan memang pada masa ujian akhir semester, jadi sumatif akhir semester. Nah, ini kan tentu saja harus ada pertimbangan-pertimbangan, jangan sampai anak-anak dalam situasi kondisi psikis yang belum siap, guru-guru juga belum siap, tetap dipaksa untuk mengikuti ujian. Tetapi kalau kondisi sekolahnya sudah ada, beberapa bisa di model shift gitu, ada yang pagi, sore bergantian, dan memang suasana memungkinkan, dan assessment terhadap gurunya masih bisa memungkinkan mereka mengajar, saya rasa itu tidak masalah. Tetapi di tempat lain itu kondisinya lebih parah. Artinya harus ada assessment awal untuk guru-gurunya, kesiapannya, siswanya seberapa, dan apakah memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan dari BNPB tadi kan sudah dijelaskan, mereka memang sudah berpengalaman sejak mungkin di tsunami dahulu ya, di Aceh dulu langsung ada sekolah tenda yang sudah dipersiapkan, dan saya rasa itu memang yang pertama yang harus dilakukan, terutama memulihkan trauma untuk anak-anak. Nah, itu yang untuk jangka pendeknya. Untuk jangka menengahnya tentu saja nanti perlu ada mulai perbaikan-perbaikan, sarana prasarana, dan saya rasa apa yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian sudah cukup tanggap ya, karena dari kementerian langsung turun, saya melihat Pak Didi juga turun, Pak Menteri juga turun melihat situasi dan memberikan bantuan-bantuan secepatnya terhadap itu. Kemarin ketika kami ketemu Pak Menteri di Jogja, itu Pak Menteri bahkan
merencanakan ada di satu daerah yang harus dibangun jembatan Baik. dan itu sudah diputuskan untuk segera dibangun. Baik, Begitu, Mbak Windy. Pak Bupati, kami bisa membayangkan bagaimana suasana saat bencana ini melanda wilayah Bapak. Tentunya anak-anak hanya memakai baju yang mereka kenakan. Tidak ada surat-surat yang dapat diamankan, rapor pun juga menjadi hanyut terbawa banjir bandang. Saat ini solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah ini seperti apa menanggapi hal tersebut? Ya, makanya tadi kami sedang sekarang lagi belanja untuk keperluan anak-anak sekolah. Nanti tanggal 5 mereka akan masuk sekolah. Kami akan bagikan 2 pakaian yang putih merah gitu ya, atau putih biru kalau untuk SMP, dan 1 setel seragam pramuka dengan sepatunya, tentu dengan tas dan segala keperluan untuk mereka belajar. Jadi memang saya kira kami butuh dibantu karena tadi sementara tentu sekolah mereka yang sudah hanyut terbawa arus banjir bandang, itu kan kita tempatkan di sekolah terdekat dengan sip-sipan gitu ya. Tentu untuk alat angkut mereka kami adakan seadanya. Kalau sekiranya dari Dikdasmen ya bisa membantu untuk bus-bus sekolah untuk mereka bisa sekaligus angkut, bisa langsung sejumlah sekian siswa untuk ke sekolah yang kemudian terdekat. Lalu ini saya baru bubar sebetulnya, barusan tadi Pak Gubernur lagi berkunjung beserta Ibu Gubernur, bahkan juga Ibu Wakil Gubernur, melakukan berbagai kegiatan di masa libur ini diisi dengan hiburan-hiburan, trauma healing dan pemberian hadiah-hadiah mereka, apalagi misalnya kan di Tapos Selatan juga sebagian ya 20% saudara kami yang Kristiani banyak juga yang terdampak bencana. Tadi kami hadir perayaan Natal, anak-anak dikasih hadiah Natal gitu. Ini memang pada saat kemarin pun misalnya pembelajaran itu adalah pembelajaran yang menghibur. Kemudian kami sepakati di masa mereka ada di penampungan-penampungan. Jadi saya kira itu yang kami butuhkan. Tentu sekolah-sekolah yang rusak, ada hampir 50 sekolah itu segera juga kami ajukan untuk perbaikan ke Dikdasmen. Tetapi yang perlu sangat sekarang ini adalah untuk transportasi, ya semacam di sekolah lah begitu Mbak Windy, untuk mengangkut anak-anak kami yang dari satu desa terdampak ke sekolah mereka yang terdekat yang kita bagi sip, atau di beberapa lokasi juga memang kita buat tenda-tenda dari BNPB, bantu kita buat tenda-tenda untuk anak-anak belajar. Demikian Mbak Windy, alat angkut untuk mereka bisa kita mobilisasi ke tempat mereka sekolah. Demikian. Baik. Pak Victor, dari BNPB sendiri apakah sudah berkoordinasi mengenai dengan pemulihan dari fasilitas pendidikan ini dengan pihak-pihak terkait maupun dengan kementerian terkait? Iya, baik, terima kasih. Betul Pak Bupati, terima kasih. Kami dengar dari Pak Nelwan, PIC kami di Tapanuli yang sudah dilakukan, dan tadi juga saya menemani di Tapanuli Utara ada 1.200 anak ya, yang kemudian kita bekerja sama untuk bagaimana mereka merayakan Natal. Tapi memang ketika kita melakukan koordinasi, ada yang namanya surat keputusan Kepala BNPB nomor 173 tahun 2014. Ada 8 klaster, salah satunya klaster pendidikan. Ketika kita bicara ini di masa bencana ya, klaster pendidikan itu kerjasamanya dengan dua kementerian lembaga, yaitu sebagai lead klasternya atau koordinatornya itu Kementerian Pendidikan. Sekarang sudah tentu namanya Kemdikdasmen, pada waktu dibuat tidak demikian. Lalu juga dengan Kementerian Agama, karena kita ingat juga banyak juga madrasah, bahkan pesantren yang masih bagian dari Kementerian Agama. 5 hal pokok yang harus kita lakukan dalam koordinasi itu adalah pelayanan belajar mengajar formal dan informal. Jadi itu harus tetap berjalan. Lalu kemudian penyiapan sekolah darurat seperti yang tadi dikatakan Pak Bupati, mari kita lakukan di tempat-tempat yang masih bisa, tetapi juga tenda-tenda sebagai sekolah darurat. Lalu bimbingan dan penyuluhan bagi pengungsi dan anak dewasa ini yang psikososial. Jadi terima kasih kalau Pak Bupati Tapsel tadi sudah mengatakan seperti itu. Itu yang kita lakukan juga. Memang yang paling banyak di Sumatera Utara Pak Bupati. Jadi jumlah psikososial yang kami data dari klaster pendidikan sudah lebih dari 4.000 kali di Sumatera Utara. Sementara di Aceh belum mencapai 1.000 dan juga di Sumatera Barat 1.000 lebih. Tapi yang paling banyak di Sumatera Barat. Itu yang ketiga. Yang keempat kerohanian. Karena tidak bisa tidak siswa itu adalah
dan guru, maaf, ini bukan cuma kita bicara siswa ya, tadi Pak Doni mengatakan yang terdampak itu guru juga, jadi guru harus juga diberikan pendampingan kerohanian, dan oleh karena itu dua vokal poinnya Kementerian Diklasmen dan juga Kementerian Agama. Lalu pengelolaan informasi di bidang pendidikan itu penting sekali. Nah itu sudah tentu itu dilakukan. Nah satu hal saya mau tambah Mbak, jadi sebetulnya ada mekanisme DSP, dana siap pakai. Dana siap pakai itu boleh diusulkan oleh berbagai kementerian lembaga yang masuk dalam klaster ini, karena dana itu misalnya pengadaan tenda, tadi yang dikatakan oleh Pak Bupati perlunya bis sekolah, itu DSP, dan kemudian itu sebagai pengelolanya, mekanismenya itu di BNPB. Jadi ada dana siap pakai bencana yang kemudian ada klaster kesehatan, klaster pendidikan, yang lain-lain, tapi klaster pendidikan bisa, dan itulah koordinasi yang kami lakukan, sedang menunggu data untuk bisa memakai DSP itu, dana siap pakai. Terima kasih. Baik, Pak Doni, semua langkah juga telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, tapi perlu kita garis bawahi dengan kondisi yang masih trauma. Apakah proses belajar mengajar ini menjadi efektif? Nanti dijawab setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi.